Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Guru Online. Baik, kali ini Guru Online akan share seputar contoh soal untuk guru SD ya, PGSD lagi. Karena kemarin dilihat setelah upload video tentang contoh-contoh soal untuk disesuaikan dengan kisi-kisi guru SD menjelang pretest PPG 2022 ini dan progresnya lumayan baik, maka tim dari Guru Online akan menepati janjinya untuk share lagi contoh soal yang disesuaikan dengan kisi-kisi guru SD kembali. Ngajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis! Kita akan share soal itu tentang indikator di kisi-kisi nomor 34 ya. Di situ bunyinya disajikan teks satuan bahasa tertentu, peserta mampu menganalisis struktur kalimat yang efektif. Oke, jadi ini berhubungan dengan kalimat efektif ya. Kalau indikatornya seperti ini. Jadi kita akan bahas sekilas terlebih dahulu tentang kalimat efektif ya, supaya lebih mantap. Jadi nanti mau bagaimanapun soalnya, kalau kita sudah tahu sekilas materinya tentang kalimat efektif, semoga nanti bisa menjawab soal-soal yang akan disajikan, baik soal latihan di sini maupun nanti soal ketika pretest nantinya ya. Oke, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat membantu menjelaskan sesuatu persoalan secara lebih singkat, jelas, padat, dan mudah dimengerti dan dipahami. Dan ciri-ciri kalimat efektif antara lain, yang pertama ada kesatuan gagasan di dalamnya. Jadi memiliki subjek, predikat, dan unsur-unsur lain seperti objek ataupun keterangan yang saling mendukung serta membentuk kesatuan tunggal kalimat tersebut. Lalu yang kedua ada kesejajaran. Apa sih kesejajaran? Jadi kesejajaran adalah memiliki kesamaan bentukan atau imbuhan. Jadi jika di bagian kalimat itu menggunakan kata kerja berimbuhan di bagian kalimat yang lainnya pun harus menggunakan imbuhan di pula, seperti itu. Jadi yang ketiga itu ada kehematan. Jadi kalimat efektif itu tidak boleh menggunakan kata-kata yang tidak perlu atau kata-kata yang berlebihan. Penggunaan kata yang berlebihan itu hanya akan mengaburkan atau membuat kalimat tersebut menjadi ambigu seperti itu ya. Lalu yang keempat ada penekanan. Jadi penekanan adalah kalimat yang dipentingkan harus diberi penekanan dalam kalimat tersebut. Contoh, saudaralah yang harus bertanggung jawab dalam soal itu, seperti itu. Jadi saudaralah itu kan merupakan penekanan ya. Lalu yang kelima, kelogisan. Jadi kalimat efektif harus mudah dipahami. Dalam hal ini, hubungan unsur-unsur dalam kalimat harus memiliki hubungan yang logis ataupun masuk akal atau bisa diterima oleh pikiran kita, seperti itu. Oke, itu tadi sekilas tentang kalimat efektif ya. Sekarang kita masuk ke dalam contoh soal. Oke, contoh soal yang pertama, soal mengenai kalimat efektif ya. Para siswa-siswi yang sedang berjalan masuk ke dalam ruangan menggunakan baju kemeja warna hijau. Perbaikan kalimat tersebut agar menjadi kalimat efektif adalah A. Menghilangkan kata para, masuk, warna, dan mengubah kata berjalan. Oke, jadi para dihilangkan, masuk di situ di kalimat tersebut dihilangkan, dan mengubah kata berjalan. Diubah apa? Tidak tahu. Di optionnya hanya dituliskan mengubah kata berjalan, seperti itu ya. Lalu yang ke B, menghilangkan kata para, sedang, dalam, baju, dan warna. Yang C, menghilangkan kata siswi, dalam, dan kemeja. Yang D, menghilangkan kata para, sedang, masuk, dan baju. Sedangkan yang E, menghilangkan kata para, masuk, baju, warna, dan mengganti kata berjalan. Oke, kalau dapat soal seperti ini langsung saja dicoba. Jadi para dihilangkan, jadi seperti apa bunyinya, seperti itu. Oke, silahkan dicoba untuk dijawab sebelum kita bahas.
Oke, sudah ya. Kita lihat jawabannya bersama-sama. Oke, jawabannya yang benar adalah B, yang menghilangkan kata para, sedang, dalam, baju, dan warna. Jadi coba jika para kita hilangkan. Langsung, siswa-siswi yang sedangnya dihilangkan. Siswa-siswi yang berjalan masuk, dalamnya dihilangkan. Ke ruangan, menggunakan, bajunya dihilangkan. Menggunakan kemeja, warna dihilangkan, hijau. Jadi siswa-siswi yang berjalan ke dalam ruangan menggunakan kemeja warna hijau. Seperti itu bunyinya ya. Jadi pilihan B alasannya tepat karena siswa-siswa atau siswa-siswi sudah berarti jamak, sudah banyak ya, bukan satu orang. Jadi kata para itu tidak dibutuhkan lagi. Para itu jamak, siswa-siswi jamak. Sehingga tidak pas ya jamak lagi double seperti itu. Jadi salah satunya saja. Sedangkan kata berjalan itu sudah berarti tindakan, jadi tidak perlu lagi kata sedang di situ. Dan kata masuk sudah berarti ke dalam, maka kata dalam dihilangkan. Kemeja adalah baju, maka kata baju dihilangkan saja. Dan kata hijau adalah hiponim dari warna, maka kata warna dihilangkan. Langsung saja hijau seperti itu, baju hijau seperti itu. Jadi lebih efektif. Oke, sudah ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Kalimat berikut yang termasuk kalimat efektif adalah A. Ria melempari batu ke sungai. B. Pak guru menugaskan kami mengarang naratif. C. Para siswa sedang belajar di kelas. Yang D. Bagi para siswa harus mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang E. Pencuri berhasil ditangkap tadi malam. Silahkan dipilih jawabannya yang tepat. Apa kira-kira? Sudah ya? Oke, kita lihat jawabannya bersama-sama. Oke, jawabannya yang benar adalah C ya. Para siswa sedang belajar di kelas. Oke, kita bahas satu persatu. Kenapa bukan A, B, D, dan E? Oke, kalimat A. Ria melempari batu ke sungai. Itu kurang logis karena predikat kalimat tersebut diisi oleh imbuhan melempari, yang seharusnya membutuhkan objek diam yang menjadi sasaran pelemparan Ria. Jadi yang seharusnya predikat kalimat tersebut diisi oleh kata yang berimbuhan melemparkan. Sehingga kalimat tersebut menjadi Ria melemparkan batu ke sungai. Seperti itu ya. Harusnya yang betul seperti itu supaya efektif. Lalu yang kedua, yang B ya. Pak guru menugaskan kami membuat paragraf naratif. Jadi predikat pada kalimat tersebut diisi oleh kata yang berimbuhan menugaskan, yang seharusnya diikuti oleh objek bukan manusia. Kalimat tersebut seharusnya Pak guru menugaskan membuat paragraf naratif atau Pak guru menugasi kami membuat paragraf naratif. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke yang kalimat C tadi ya, yang betul tadi. Para siswa sedang belajar di kelas. Jadi kalau ditinjau dari segi strukturnya atau polanya, pilihan katanya, dan secara logika sudah masuk ya, sudah benar. Oke, kita lihat yang D. Bagi para siswa harus mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi kalimat tersebut tidak efektif karena penggunaan kata depan bagi itu mengaburkan fungsi subjek. Seharusnya para siswa harus mengumpulkan tugas tepat waktu. Seperti itu. Oke ya, kita lanjut yang E, yang pilihan E. Pencuri berhasil ditangkap tadi malam. Itu tidak efektif karena ketidaksejajaran tadi dan ketidaklogisan. Jadi kata berimbuhan berhasil itu tergolong ke dalam kalimat aktif. Sedangkan kata berimbuhan ditangkap itu tergolong ke dalam kalimat pasif. Jadi selanjutnya maksud kalimat tersebut juga adalah polisi yang berhasil menangkap pencuri. Tetapi kalau struktur di kalimat E ini maksudnya bisa jadi seperti ini. Yang berhasil itu adalah pencuri karena di situ disebutkan pencuri berhasil. Nah, seperti itu kan.
Jadi seperti tidak pas gitu. Seharusnya polisi berhasil menangkap pencuri seperti itu. Yang berhasil adalah polisi, bukan pencuri seperti itu ya. Jadi kalimat efektif ini memang betul-betul harus jeli ya. Jadi dari ketidaklogisannya atau dari kesejajarannya, dari diksinya itu betul-betul harus dipikirkan. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada PR. Silahkan dijawab ya di kolom komentar seperti biasa. Nanti yang benar akan diberikan tanda hati. Surabaya memiliki penduduk 2.813.847 jiwa. Itu di tahun 2014. Daerah Surabaya meliputi daerah metropolitan Gerbang Kertosusila yang berpenduduk hampir 10 juta jiwa. Angka ini terbesar kedua di Indonesia setelah Jabodetabek. Surabaya memiliki Bandar Udara Internasional Juanda, Pelabuhan Tanjung Perak, dan Pelabuhan Ujung. Nama yang sering disebut untuk julukan Surabaya adalah Kota Pahlawan karena sejarahnya sangat diperhitungkan dalam perjuangan merebut kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajah. Surabaya sendiri konon berasal dari cerita mitos pertempuran antara Sura atau ikan hiu dan Baya atau buaya. Dan akhirnya mereka menjadi kota Surabaya. Surabaya adalah merupakan salah satu kota besar di Indonesia. Perbaikan kalimat tidak efektif yang terdapat pada paragraf tersebut adalah A. Surabaya adalah kota pahlawan karena sejarahnya. B. Surabaya konon berasal dari cerita mitos pertempuran. C. Surabaya merupakan salah satu kota besar di Indonesia. D. Surabaya memiliki penduduk 2.813.847 jiwa tahun 2014. Baik, silahkan dipilih jawabannya dan dituliskan di kolom komentar. Sudah ya? Baik, terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa share dan juga like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.